Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Naim. Kali ini kita akan menyampaikan hadis-hadis, mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan istighfar. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Qala, Nabi bersabda, idza jaa ahadakum firasyahu, apabila salah seorang di antara kalian datang ke pembaringan, falyanfudhu, maka hendaknya dia kalau bahasa kita tuh ngegebah pembaringannya tuh, dipakai sapu lidi, ya, digebah gitu. Ya, bidoni fatih saubihi, dengan sepotong kain. Maksudnya dulu mah belum ada sapu lidi, jadi iya, dibersihin lah. Salah samarat, 3 kali. Ya, suruh gitu tuh. Sebelum tidur. Nanti di komentar lain disebutkan alasannya, ya khawatir ada serangga yang berbahaya, ya, semut apa gitu yang akan menggigit kan. Wal yaqul, dan katakan, nah, menjelang rebah itu ya, bismika robbi, dengan nama engkau Tuhanku, wada'tu jambi, aku rebahkan tubuhku, wa bika arfa'uhu, dan dengan namamu aku membangunkannya. In amsakta nafsi, jika engkau menahan nyawaku, faghfir laha, maka ampunilah dia. Wa in arsaltaha, dan jika engkau melepasnya, fahfadha, maka jagalah dia. Bima tahfadhu bihi, sebagaimana engkau menjaga dengannya ibadakas salihin, hamba-hambamu yang saleh. Ya, jadi hadis ini memberi inspirasi bagi kita. Ini doa dibaca. Jika dengan namamu aku merebahkan tubuh, dan dengan namamu aku membangunkannya. Jika tidur ini kebablasan, berakhir dengan kematian, ya, berarti engkau tahan. Karena tidur dalam ajaran Islam itu kematian. Cuma kematian temporal. Jika engkau tahan, tidak dibalikin lagi, berarti bablas, maka ampunilah. Tapi jika engkau kembalikan, berarti bangun lagi, maka tolong jaga sebagaimana engkau telah menjaga nyawa orang-orang yang saleh.
Ya, doanya itu. Fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Jadi kaitannya dengan apa? Dengan pengampunan itu tadi. Minta ampun. Jadi kalau tidur ini adalah akhir dari hidupku, maka tolong ampunilah. Yang kedua dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu anin nabi, dari Nabi fima yahki an rabbihi azza wajal, tentang apa yang diriwayatkan dari Tuhannya. Berarti ini hadis qudsi namanya. Azza wajal qala, suatu saat ya Allah menyampaikan aznaba abdun zamban, ada seorang hamba yang berdosa. Faqala, lalu dia berdoa, Allahumma ufir, ya Allah ampunilah li zambi, ampunilah aku dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, lalu Allah menyambut, aznaba abdi zamban, hambaku telah berdosa. Fa'alima anna lahu rabban, dia sadar punya Tuhan. Ya, dia sadar mempunyai Tuhan. Yaghfiru dzamba, yang mengampuni dosa. Wa ya'khudzu bidzambi, dan bisa mengampuni dosanya. Summa ada, kemudian dia mengulang. Fa'adznaba, dia berdosa lagi. Faqala, ay rabbi firli dzambi, ya Tuhanku ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, abdi aznaba dzamban, hambaku telah berbuat dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba, tapi ia mengerti bahwa dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Wa ya'khudzu bidzambi, mengampuni dan bisa menyiksa dengan dosanya. Suma ada, kemudian begitu lagi. Ya mau boleh jadi dosanya berbeda dengan dosa pertama ya. Faqala ay rabbi firli dzambi, ya Tuhan ampunilah untukku dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, aznaba abdi dzamban, hambaku telah berbuat dosa. Fa'alima anna lahu rabban, dan dia mengerti ya bahwa dia mempunyai Rabb yang bisa mengampuni dosa. Wa ya'khudzu bidzambi, dan bisa menyiksa dengan dosa. I'mal ma syi'ta, berbuatlah apa yang kamu mau. Faqad ghafartu lak, maka aku ampuni dosamu. Qala Abdul A'la la adri aqala fi tsaniya aw rabi'ah i'mal ma syi'ta, aku tidak ingat, kata si perawi hadis, apa Rasulullah mengucapkan kata-kata lakukanlah apa yang kamu mau, aku ampuni dosamu, apa 3 kali atau 4 kali. Ya, jadi hadis ini menyampaikan kepada kita, setiap kita berdosa lalu kita bertobat, insya Allah akan diterima. Apa ini tidak menginspirasi berulang-ulang? Ya, namanya manusia nggak bisa sepi dari kesalahan. Udah salah, salah lagi. Udah salah, salah lagi. Tapi boleh jadi salah pertama dengan selanjutnya berbeda. Ya, yang pertama salah bidang apa, terus nanti salah di bagian apa itu. Sini salah, situ salah itu. Jadi serba salah. Tapi ketika kita menghadapi keadaan serba salah, lalu kita tahu bahwa Allah serba mengampuni dosa. Jadi maksudnya ayat ini menginspirasi jangan pernah putus asa untuk bertobat. Ya, sebab lain hal kalau orang lalu menghakimi diri sendiri, kemarin udah salah, minta ampun, salah lagi, males lah kalau gitu. Nah, itu tidak terpuji ya, tidak diharapkan begitu. Jadi setiap salah bertobat, salah bertobat. Yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu an, qalat ala uhadditsukum anni wa an Rasulillah. Aisyah bercerita, aku ingin bercerita
tentang aku dan tentang Rasulullah. Ya, Aisyah akan bercerita kejadian yang mengenai diri pribadi beliau bersama Rasulullah. Qulna, lalu kami menjawab bala, benar. Jadi Aisyah menawari jamaah, mau enggak aku ceritakan kalian peristiwa tentang aku dan Rasulullah? Benar ya Aisyah. Qalat lamma kanat lailati allati kana nabiyyu fiha indi. Suatu saat ya, di malam Rasulullah menggilir aku, inqalaba, beliau pergi. Tuh, saatnya gilir ya, beliau pergi. Fawada'a rida'ahu, beliau meletakkan selendangnya. Wa khala'ana alaihi, melepas kedua sandalnya. Fawada'ahuma inda rijli, lalu diletakkan di kakinya. Jadi sendal diletakkan di kakinya. Wa tabsutu tarafa izarahu ala firasyih, lalu dia menggelar ujung dari sarung beliau di atas pembaringan. Fa'at aja'a, lalu beliau berbaring. Jadi beliau gelar selendang itu di atas ya pembaringan, lalu beliau tidur. Falam yalbas illa raisama, tidak berlangsung lama, dhanna an qad raqadtu, dia mengira aku sudah tidur. Ya, ini sebenarnya pernah diceritain. Rasulullah tiduran, dia mengira aku sudah tidur. Fa akhadha rida'ahu ruwaidan, lalu beliau mengambil selendang yang sudah digelar itu dengan pelan. Wan ta'ala ruwaidan, begitu juga bersandal dengan pelan, mengenakan sandalnya. Wa fathal baba, lalu membuka pintu. Fa kharaja, lalu beliau keluar. Jadi sudah tiduran ya. Nah, kemudian beliau keluar. Summa ajafahu ruwaidan. Summa ujafahu ruwaidan faja'atu dir'i, lalu aku mengikutinya. Ajafahu ya, aghlaqahu. Nah, beliau setelah membuka pintu, katanya beliau menutup pintu dengan pelan. Faja'atu dir'i, lalu dia meletakkan gamisku. Nah, jadi menutupi gamisku fi ra'si, ke arah kepala. Jadi Aisyah itu diselimutin sama dia. Wahtamartu, ya, dan menutupi aku. Wataqonna'tu izari, taqonna'tu izari, tsumman talaqtu ala isrihi. Nah, setelah beliau keluar, aku mengikutinya. Ya, aku membuka pakaian yang kain yang menutupi, lalu aku mengikuti beliau. Tsumman talaqtu ala isrihi hatta ja'al Baqi'. Ternyata beliau datang ke Baqi', ya, area pemakaman. Faqama, lalu beliau berdiri, fa'atalal qiyama, dan lama, berdirinya lama. Summa rafa'a yadayhi salasa marat, dan beliau mengangkat kedua tangannya 3 kali. Summan harafa, kemudian beliau pergi. Fan haraftu, lalu aku pun berbalik. Ya, mengetahui beliau pergi, aku berbalik. Fa asra'a, aku buru-buru. Fa asra'a, beliau buru-buru, fa asra'tu. Jadi kalau beliau jalannya cepat, aku ikut cepat. Fa harwala, fa hawartu. Kalau beliau memacu jalannya setengah lari, aku juga begitu. Fa akhtara fa akhtartu. Kalau pelan ikut pelan.
fasabaqtuhu, aku pun mendahului beliau. Ya. Fadakhaltu, lalu aku masuk ke rumah duluan. Fa laisa ila an ata'ja'tu fadakhala. Belum lama aku berbaring, beliau pun masuk. Jadi aku masuk duluan ke rumah, cepat berbaring sebelum ketahuan. Lalu beliau gak lama masuk, faqala ma laki ya Aish, ada apa denganmu wahai Aisyah? Khosyan robiyatan, nampaknya kamu takut dan ragu, cemburu ya, singkatnya gitu. Ya, saking cemburu begitu. Qalat la syai', Aisyah berkata enggak. Ya. Qala atukhbirunni aw liyakhbiranni latiful khabir, apakah kamu ingin beritahu atau aku beritahukan? Kamu yang ngomong atau aku yang memberitahu? Tuh. Qalat ya Rasulullah. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayahku, demi ibuku, fa akhbartu, lalu aku pun cerita. Kamu yang ngasih tahu apa Allah yang memberitahu? Ada apa denganmu? Nah, lalu aku pun bercerita. Ya, jadi saking penasaran mengikuti jejak Rasul, ternyata ke Baqi'. Fa antal sawat alladzi ra'aitu amami, oh jadi engkau bayang-bayang hitam yang aku lihat dari jauh itu ya? Itu kamu? Qultu na'am. Iya katanya. Falahadani fi sadri. Lalu beliau memukul dadaku. Luhdatan au ja'tani. Jadi begitu ngelihat ada bayang-bayang hitam tuh ditimpuk rupanya oleh Rasulullah. Oh, tadi yang aku timpuk berarti kamu ya? Sempat sakit juga katanya. Summa qala adzananti ayyahifallahu alaika wa rasulah. Apakah kamu takut Allah dan Rasulnya menzalimi dirimu? Jadi kamu curiga kepada Allah dan Rasulnya. Qalat mahma yaktumun nas ya'lamahullah. Lalu Aisyah berkata, apapun yang disembunyikan orang, Allah akan memberitahunya. Ya, Aisyah ngomong begitu. Summa qala fa inna Jibril atani hina ra'aiti. Rasulullah cerita alasannya kenapa begitu. Tadi saat aku sudah di kamar, Jibril datang menjemput. Fanadani, lalu dia berseru, nggak masuk ke kamar. Kenapa? Karena Aisyah tadinya kan kainnya terbuka, ya. Lalu aku tutupi, itu sebabnya. Karena Jibril datang. Fa'ajabtuhu, lalu aku mengabulkan ajakan dari Jibril. Fa'akhfaituhu minki, tapi aku tidak ingin engkau terbangun, jadi aku sembunyikan. Walam yakun yadkhul alaik waqad wada'ti thiyabak. Dan Jibril tidak masuk kamar ini karena engkau buka aurat. Wa dzanantu an qad raqatti, dan aku kira engkau sudah tidur. Padahal belum. Fakaritu an ukidhaki, aku tidak ingin membangunkanmu. Wa khasyitu an tastausi, tapi di sisi lain aku takut engkau kalau diberitahu nanti merinding gitu kan. Merasa kesepian. Faqala inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal Baqi'. Nah, isi dari pesan Jibril, Tuhanmu menyuruhmu untuk mendatangi Baqi', untuk mendatangi area pemakaman, ya, yang di Madinah itu. Fatastaghfira lahum, dan memberikan istighfar kepada mereka. Jadi Nabi mendapat perintah dari Allah untuk datang ke Baqi' dan beristighfar untuk sahabat.
Qultu kaifa aqulu lahum ya Rasulullah. Lalu Aisyah bertanya, apa yang aku ucapkan kalau ke Baqi'? Kalau aku berkunjung ke pemakaman, apa yang aku ucapkan ya Rasulullah? Quli, Rasulullah mengatakan, katakan olehmu, assalamu ala ahli diyar. Keselamatan atas ahli diyar, penduduk kampung. Minal mu'minina wal muslimin. Minal mu'minina wal muslimin. Wa yarhamallahu mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati yang duluan dan yang belakangan. Wa inna, dan sesungguhnya kami, insya Allah bikum lahikun, akan menyusul kalian. Hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala ya Rasulullah, Allah maghfir lil muhalliqin. Berkata Rasulullah, ya, saat momen haji, ya Allah, ampunilah orang yang muhalliq. Muhalliq itu mencukur habis rambutnya. Ya Allah, ampunilah orang yang botak, membotaki rambutnya. Qalu, sahabat-sahabat melanjutkan, wal muqassirin, yang mangkas juga sama. Ya Rasulullah, bukan hanya yang botak, tapi yang cukur. Maksudnya cukur kan gak habis ya. Sahabat-sahabat menimpali. Dan muqassir ya Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah menambahkan doanya, Allah maghfir lil muhalliqin, qalu wal muqassirin. Itu diulang-ulang sampai 3 kali. Ya, tapi tetap Rasulullah mengucapkan Allahumma ghfir lil muhalliqin. Yang muqassir ya Rasulullah, yang cukur doang ngurangin. Allahumma ghfir lil muhalliqin. Tetap muhalliq mengatakannya. Sampai diulang-ulang 3 kali. Terus yang terakhir baru beliau mengatakan walil muqassirin. Dan untuk muqassir, untuk yang memangkas. Jadi pengulangan kepada muhalliq sampai 3 kali ini memberikan petunjuk kepada kita, ya, Allah lebih cenderung mengampuni orang yang botak. Waktu haji, jadi rambut tuh sunnahnya dibotak gitu. Sebab rambut-rambut yang gugur itu menandakan dosa-dosa yang gugur. Jadi kalau kita sisakan berarti nyisa. Jadi bagusnya begitu, ya, dihabiskan. Kemudian dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Allah maghfir lil ansar wal abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah sahabat Ansar, anak-anak sahabat Ansar, anak-anaknya Ansar, sampai ke cucu ya. Jadi Rasulullah doakan, ampunilah mereka. Yang keenam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Abdullah bin Ubay lamma tuwfiya jaa ibnuhu. Nah, ini sudah diceritakan kemarin dalam surat At-Taubah ya. Saat Abdullah bin Ubay wafat, anak dari Abdullah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, a'tini qamisaka. Ya Allah, ya Rasulullah, berikan gamismu. Jadi anak dari Abdullah bin Ubay minta kepada Rasulullah agar diberikan gamisnya. Ukaffinuhu, aku akan kafani ayahku, fihi, di dalamnya. Ya, wasalli alaihi, dan tolong salatkan. Jadi anaknya minta kepada Rasulullah menyolatkan bapaknya. Wastaghfirlahu, dan istighfarkanlah dia. Fa'atahun nabiyyu qamisahu, maka Nabi memberi gamis kepada anaknya Abdullah bin Ubay. Faqala adzinni usalli alaihi, lalu Rasulullah berkata, izinkan aku juga menyalatinya. Ya. Fa'adzanahu, anak Abdullah bin Ubay mengizinkan.
Falamma arada ayyusalli alaihi, saat beliau memulai salat, akan memulai salat, jazabahu Umar, ditarik oleh Umar radhiyallahu anhu. Faqala, Umar berkata, alaisa Allah qad nahaka an tusalli 'alal munafiqin? Bukankah Allah telah melarang Anda menyalati orang munafik? Jadi ditarik oleh Umar. Kan nggak boleh ya Rasulullah, udah dilarang. Rasulullah menjawab, ana baina khiyarataini, saya disuruh milih Umar. Kan ayatnya juga istaghfir lahum aw la tastaghfirun, surat 9 ayat 80. Istighfarkan mereka atau tidak engkau istighfarkan. Ya, istighfarkan atau tidak istighfarkan. In tastaghfir lahum sab'in, jika engkau istighfarkan mereka 70 kali, fala yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Fasalla alaihi, lalu Rasulullah memulai salat. Nah, fanazalat, lalu turunlah ayat surat 9 ayat 84 yang kita kaji kemarin ya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, jangan salatkan, ayatnya turun. Tuh. Hadis berikutnya dari Jundab radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsa anna rajulan qala. Dari Jundab radhiyallahu an bahwa Rasulullah bercerita, anna rajulan qala, seorang laki-laki ya, ada yang berkata, wallahi la yaghfirullah li fulan. Dia berkata kepada temannya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Jadi Rasulullah cerita nih, ya, ada seorang laki-laki mengatakan temannya, Allah tidak akan mengampuni dosa fulan, temannya itu. Fa inni qad ghafartu li fulan. Rasulullah bercerita, aku telah mengampuninya. Mengampuni orang yang dikatakan tidak diampuni. Ya. Wa ahbattu amalaka, dan aku menghapus amalmu. Ngerti kan nih? Jadi Rasulullah bercerita, ya, ada dua laki-laki yang berteman. Yang si A katakan si A dan si B. Si B ini mengatakan kepada B, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Kata Rasulullah, padahal Allah mengampuninya. Dan Allah berkata kepada A, aku hancurkan amalmu. Tuh, apa makna yang kita tangkap? Ini harus dilihat dari syarahnya. Nah, ternyata kita dilarang menjudge seseorang. Ya, kita dilarang mengambil hak Allah. Dalam soal mengampuni, kita tidak boleh menentukan diri kita. Jadi orang ini mengatakan, wah itu mah nggak bisa diampuni, dosa keliwat gede itu mah. Nah itu tidak boleh. Dalam peristiwa seorang preman itu sampai bunuh 100 kan juga sudah pernah dengar kan? Dia menjumpai seorang ulama, lalu dia menjelaskan dosa-dosanya dan minta pengampunan. Sepertinya saya sudah banyak dosa, Kiai, nggak bisa diampuni. Emang dosamu apa? Sudah bunuh orang 99. Wah, ya itu memang iya. Jadi memastikan tidak bisa diampuni. Maka oleh orang ini, ya karena saya nggak bisa diampuni dosanya, tak jangkepin 100, bunuh lagi kiainya. Nyari lagi dia ke kiai lain. Nah, ternyata kiai berikutnya mengatakan, jangankan baru 100, bagi Allah dosa itu bisa dihapus sebanyak apapun. Oh begitu, ini memberikan harapan pada beliau. Terus gimana caranya? Ya kamu harus bertobat. Tapi untuk bisa tobat kan kamu harus ngaji. Harus ngerti caranya.
Udah gini aja, saya rekomendasikan kamu ngaji ke Kiai si A, tempatnya disebut ya. Udah, akhirnya pun dia berangkat. Dalam perjalanan, ya Allah takdirkan ajal tiba, ya meninggal dalam perjalanan mencari sang kiai. Dua malaikat, satu malaikat azab dan malaikat rahmat berebut. Ya, kata malaikat azab, ini bagian saya ini mah. Oh, nggak bisa, saya. Nah, karena mereka bertengkar, mereka minta keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah diberi petunjuk, ukur aja. Sejak dia berniat bertobat ke tempat yang akan dituju tuh. Lebih dekat mana? Ya, nah itu. Nah, ternyata sudah di atas 50% mendekati tempat pertobatan. Nah, karena dia sudah 50%, lebih dari 50%, maka dianggap sudah bertobat. Maka hak diberikan kepada malaikat rahmat. Ya, dari hadis-hadis ini, seperti yang sering saya katakan, kita jangan pernah berputus asa menghadapi manusia. Karena manusia itu berbeda dengan hewan biasa. Walaupun struktur tubuh manusia itu ya hewan juga. Ya, kalau tidak ada kemanusiaannya, manusia itu ya hewan. Jadi kalau nilai kemanusiaan hilang, ya dia hewan. Dia menjadi ganas kalau butuh kebutuhan biologis kan. Tuh, kalau kan hewan tuh berantem kalau mau kawin. Kita juga sama. Lawannya singkir-singkirin. Iya. Kalau tidak nilai-nilai kemanusiaan yang nggak ada, manusia tuh lebih ganas. Lebih dari serigala manusia itu. Nah, tapi bedanya apa? Manusia itu punya kemampuan manuver. Bisa manuver. Hewan nggak bisa. Jadi hewan tuh hidupnya begitu aja dari lahir sampai mati. Tapi manusia tuh fluktuatif, dinamis. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita, jangan pernah putus asa, ya. Anak kita juga manusia. Kalau kita melihat dia bandel, kok gitu-gitu aja, kita terus nasihati. Boleh jadi taubatnya terlambat, tapi bagi Allah bisa menjadi hitungan. Ya, artinya taubatnya justru kadang-kadang orang tuanya udah gak ada. Yang ngomong kesel itu, sampai dia mati tetap aja gak tobat-tobat. Tapi ternyata dia tobat setelah kematian bapaknya. Nah, itu yang saya pernah ceritain. Itu betul-betul saya lihat itu. Ya, jadi kemampuan manuver. Kita jangan pernah putus asa sehingga keluar bahasa-bahasa yang tidak selayaknya keluar dari mulut kita. Dasar kamu anak siapa sih? Nah, sampai begitu. Saking keselnya. Dia omong yuk susah amat gitu kan. Nah, itu omongan ayah kepada anaknya tidak pantas, ya. Jadi kita tetap berharap anak kita yang tidak lurus, anak kita yang tidak benar ini bisa sadar, taubat. Nah, ini cerita-ceritanya banyak. Kita tidak boleh menjudge. Wah, kalau begitu mah ahli neraka kamu. Tidak boleh. Begitu juga sebaliknya. Kita tidak boleh menetapkan seseorang ahli surga. Ini pernah terjadi pada istri Rasulullah. Saya lupa namanya. Orang ini alhamdulillah ahli surga ini. Tuh, kata istrinya. Nah, Rasulullah menegur, kok kamu tahu dari mana? Kamu kan nggak dapat wahyu. Kok bisa tahu dari mana? Jadi seseorang itu harus menyerahkan diampuni atau tidak diampuni, ahli neraka atau ahli surga, itu wewenang Allah. Nah, kita tidak punya wewenang. Ya, sehingga kalau ada orang bertanya, saya diterima nggak ya taubat saya? Wah, itu bukan wewenang saya. Kita hanya melihat dari unsur syariatnya. Ya, sholat kamu udah benar, sholat kamu salah. Tapi kalau dia bertanya, diampuni nggak ya? Diterima? Oh, itu bukan wewenang saya. Ya diterimalah, sholatnya udah bagus. Itu berarti melampaui wewenang Allah. Tuh, kita tidak boleh jawab begitu.
Ya, diterima nggak diterima itu bukan hak kita. Tapi kalau dilihat sah tidak sah, itu hak kita. Sehingga Umar bin Khattab pernah mengatakan, nahnu nahkumu bidzawahir. Kita menghukum lahiriahnya. Wallahu yatawalas sarair. Allah yang mengetahui sarair, hati seseorang. Kita tidak bisa merabanya. Ya, urusan dalam itu Allah. Urusan luar kita bisa pastikan. Sah tidak sah. Batal tidak batal. Tapi kalau udah urusan diterima nggak ya, ya itu bukan wewenang saya. Kembali dari Jun'ah. Wa inna Allah ta'ala qala. Allah, ya, jadi orang ini mengatakan fulan itu tidak akan diampuni. Allah berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya la ala firdi fulan. Siapa yang bersumpah bahwa seseorang tidak akan diampuni olehku? Tuh. Fa inni ghafartu li fulan. Aku ampuni. Ya. Wa ahbattu amalaka, dan aku akan menghamburkan amalmu. Tuh. Jadi ini wewenang Allah diambil, Allah marah. Ya, dalam soal pengampunan tidak diampuni, diampuni atau tidak diampuni itu urusan Allah. Kita hanya berusaha. An Abi Hurairah, berikutnya ada dari Abi Hurairah, anna Rasulullah qala rajulun walam ya'mal hasanatan qat li ahlihi idza mata fahariquhu tsumma adra'u nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahr. Suatu saat ada seorang yang tidak pernah beramal kebaikan. Dia berpesan kepada keluarganya, nanti kalau aku mati, tolong dibakar saja. Separuh dari abunya kau lemparkan ke laut, separuhnya lagi di darat. Ya, separuh di laut, separuh di darat. Fa wallahi la in qadarallahu alaihi la yu'adzibanahu adzaban la yu'adzib ahada minal alamin. Maka demi Allah, kalau Allah berkehendak akan disiksa. Ya, kata orang ini, jadi berpesan kepada keluarganya. Falamma mata fa'alu ma amarahum. Maka ketika dia meninggal, oleh keluarganya, ya, dijalankan wasiatnya. Fa amarallahul barra fajamama fihi wa amara bahra fajamama fihi. Lalu Allah menyuruh darat mengumpulkan abunya. Allah menyuruh laut mengumpulkan abunya, dijadikan satu. Summa qala lima fa'alta hadza. Ya, kemudian diongkokkan jadi satu, jadi manusia lagi. Lalu Allah bertanya, lima fa'alta hadza, mengapa engkau begini? Ya, Allah bertanya kepada jasad itu, mengapa engkau begini? Qala, dia jawab, min khasyatika ya Rabbi, aku takut kepadamu ya Allah, dosa saya itu udah keliwat banyak, aku takut tidak diampuni, jadi aku biarkanlah diriku ini tidak mungkin bisa bersatu lagi. Tuh. Wa anta a'lam, sementara engkau tahulah apa yang sudah aku lakukan. Jadi orang ini merasa terlalu banyak dosanya. Dia sadar kalau menurut hitungannya tidak akan bisa diampuni. Maka dia menyiksa diri dengan seperti itu. Lalu faghafarallahu lahu, Allah pun mengampuninya. Ternyata Allah mengampuninya. Ya, ini peristiwa. Jadi kita diberi inspirasi oleh hadis ini, jangan pernah merasa Allah tidak akan mengampuni. Ya, seberapapun dosa kita, tetap bertobat. Jangan putus asa. Jadi hadis ini mendorong kita jangan pernah putus asa. Yang ke-9 dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi, innallaha tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudlan yattabi'una majalisa dzikri. Allah
menciptakan malaikat-malaikat yang tugasnya patroli. Dia selalu mencari halakoh-halakoh zikir, kumpulan-kumpulan orang berzikir. Fa'idha wajadu majlisan fihi dzikrun, apabila mereka menemukan majlis zikir, ya, majlis yang di dalamnya disebut nama Allah. Fa'adu ma'ahum, qa'adu ma'ahum, mereka duduk, mereka turun. Tuh. Jadi ada malaikat-malaikat ditugasi Allah mencari majlis-majlis zikir. Apabila ketemu, mereka duduk bersamanya. Tuh, ini seperti kita majlis zikir. Itu rahasianya kenapa kita ngantuk. Nanti kalau saya sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah selesai, melek. Itu karena malaikat sudah pergi. Omongan ini sepertinya guyon ya, tapi ternyata begitu saya cari, ada ulama yang ngomong begitu. Ternyata kesannya guyon gitu. Ngebanyol ini. Tapi ternyata ada ulama yang pernah bercerita begitu di bukunya. Itu rahasianya kenapa kita di masjid itu, Jumat itu kan kumpul banyak orang. Ya. Terasa sejuk gitu. Ngantuk aja. Aduh. Bawaannya. Ngaji juga begitu. Karena itu malaikat pada datang. Nah, nanti kalau udah selesai, melek kita. Ngantuk yang tadi berat itu hilang tiba-tiba. Itu karena kenapa bisa sejuk? Karena malaikat terbuat dari cahaya. Cahaya kan nggak panas. Ya, berbeda dengan api, sejuk. Tuh, itu rahasianya. Ya, coba Anda rasakan kenapa penyebab ngantuk. Walaupun sudah banyak tidur, kalau bawaannya ngantuk aja. Hatta yamla'u ma bainahum, sehingga sesak. Tuh. Jadi malaikat-malaikat ada yang ditugasi menjadi patroli. Ketika menemukan, mereka memanggil teman-temannya. Ayo kita kumpul sini. Kita dengerin. Sesak. Ya, kita cuma nggak ngeliat ini. Sesak mereka pada datang. Penuh antara langit dunia. Tuh. Fa idza tafaraqu araju. Ketika sudah selesai, mereka pun terbang lagi. Katanya gitu. Wasa'adu fis sama, dan naik ke langit. Terbang, kalau bahasa kita naik ke langit itu terbang. Qala fayas'aluhumullah azza wajal. Ketika mereka terbang menuju langit, Allah bertanya. Padahal Allah tahu. Min aina ji'tum? Kalian dari mana? Fayaqulun, mereka berkata, ji'na min indi ibadilaka fil ard yusabbihunaka. Kami barusan menyaksikan majlis yang di dalamnya disebut namamu. Mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahlil, dan mereka memujimu. Mereka berdoa padamu. Qala wa madza yas'aluni? Yang diminta apa tuh? Orang-orang haji itu mintanya apa? Makanya di ujungnya ada doa saya. Ya kan? Supaya dicatat oleh malaikat. Yang kita doa apa? Semoga digandakan pahala kita. Tuh. Yang kedua, setelah kita bubar dari majlis, dilindungi dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Yang ketiga, kita minta anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang soleh dan solihah. Itu hanya Anda dapati di hari kajian subuh dari Senin sampai Sabtu. Yang hari Minggu tidak ada doanya, setahu saya. Ada nggak doanya? Hah? Kafarat majlis. Itu untungnya mengikuti pengajian Senin sampai Sabtu. Bonus. Ada bonus. promo ini. Ya kan? Itu untungnya. Ya, berdoa kan tergantung Allah mengabulkan atau tidak, ya kan? Yang penting kita
Iya ikhtiar, kan tadi kita tidak bisa memastikan. Sebab itu di luar kekuasaan kita kan. Siapa yang bisa menggandakan pahala? Kita nggak mampu, walaupun Anda banyak uang juga nggak bisa tebus. Yang kedua, melindungi. Kita keluar dari sini dilindungi. Siapa yang bisa melindungi? Ya Allah. Yang ketiga, siapa yang bisa membaca masa depan anak kita? Nggak ada yang tahu, ya kan? Nah, kita minta keberuntungan. Keberuntungan itu dalam bentuk apa? Dimudahkan hidupnya, diberkahi, dan jadi anak soleh. Kan udah nyaman. Ya. Jadi Allah bertanya kepada malaikat yang kembali dari pengajian ini, memang mereka minta apa di situ? Suka disebut-sebut apa? Mereka minta surga. Mereka minta surga, ya Allah. Wahal ra'au jannati, emang mereka udah ngelihat? Kok minta surga? Kan permintaan itu kan selalu sudah pernah dilihat kan? Kalau Pak Syafi'i menginginkan sesuatu kan pasti sesuatu itu udah pernah dilihat. Ya kan? Nah, pengen rumah, pengen apa gitu, pasti sudah pernah dilihat benda itu. Qalula ay rabbi, belum pernah lihat. Malaikatnya menjawab, belum dilihat. Lalu Allah menjawab, fa kaifa law ra'au jannati? Gimana ya kalau mereka sudah lihat? Allah menyambung, kalau sudah lihat bagaimana? Belum lihat aja udah minta. Qalu wa yastajirunaka. Law rawa jannati qalu wa yastajirunaka. Pasti mereka akan berlindung kepadamu. Qala wa mimman yastajiruni? Mereka berlindung dari apa? Qalu min narika. Nah, jadi permintaan mereka itu, ya kata malaikat memberitahu Allah, minta diberi surga, terus dijauhkan dari neraka, berlindung kepadamu. Kalau mereka minta berlindung kepadamu dari nerakamu ya Robbi, emang mereka sudah lihat? Hal ra'au nari qalula, belum. Ya? Fa kaifa law ra'au nari? Bagaimana kalau mereka sudah lihat? Qalu wa yastaghfirunaka. Mereka akan minta ampunan kepadamu. Ini kaitannya minta ampun. Fa yaqulu qad ghafartu lahum. Aku ampuni. Tuh, Allah jawab dengan lugas, aku ampuni. Fa ataitu mas'alu. Aku kabulkan permintaan mereka. Tuh. Wa ajartuhum bimastajaru, dan aku beri bonus perlindungan dari apa yang mereka lindungi. Qalu ya Rabbi fihim fulan abdun khata'un. Tapi ya Allah, yang ngaji itu ada yang berdosa. Kata malaikat, ada yang minnya banyak. Ini malaikat yang kasih tahu, bukan saya. Innama marra fajala sama'ahum. Tapi dia duduk bersama orang-orang yang ngaji itu. Fayaqulu walahu ghafartu. Aku juga ampuni dia. Nah, ya. Huwal qaumu la yashqa bihim jalisuhu. Mereka adalah kaum yang tidak akan ada celaka satupun. Tuh, itu kata Allah menyambutnya. Mereka semua aku ampuni, tidak ada yang celaka. Tuh, jadi ada yang nyempil, berdosa tapi ikut nyempil. Ya, ada yang bermajlis dengan orang soleh, ya kebagian solehnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan pelajaran kedua. Bismika Robbi wada'tu jabi wa bismika arfa'uhu. In hasabtani faghfirlaha. Jika engkau tahan nyawaku, berarti mati, bablas, tolong ampuni. Wa in arsaltaha, namun jika engkau beri kesempatan lagi, ya, tolong tahfadhu, ihfadhu kama tahfadhu bihi ibadakas salihin. Sebagaimana engkau telah menjaga nyawa orang yang saleh. Nah, itu tambahan dari doa yang rutin kan banyak bacaan-bacaannya.
Hadis berikutnya adalah hadis yang kita diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke 1530. 1530. Jadi kalau Anda merasa kok hadisnya lompat-lompat, berarti hadis yang dilompatin itu satu arah. Ya, karena sudah dibicarakan, sudahlah dilewatin aja. Dari Nabi, dari Abi Darda, dari Nabi. Qala man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi nara yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan membela orang itu, ya, membela wajah orang itu dari api neraka di hari kiamat. Apa maksud dari hadis ini? Nah, hadis sebelumnya dijelaskan Rasulullah di hari-hari akhir beliau pidato berpesan, ya, bahwa 3 hal sesama muslim tidak boleh menyerang. 1, darahnya. Berarti kita tidak boleh membunuh sesama muslim. Ya, yang kedua, kehormatannya. Kita tidak boleh menjatuhkan kehormatan seorang. Tuh. Kalau kita curiga, kita tanya, kita konfirmasi. Tapi kalau dia bandel, maka kita bahas supaya orang tidak mengikutinya. Makanya saya komplain ada seorang mubalik yang setiap cerita itu dia jelekin semuanya. Jadi arahnya itu kepada dia sendirilah yang paling bagus. Jadi ini cara-cara merekrut orang, ya. Salah satu cara merekrut orang, pedagang dalam dunia perdagangan, supaya orang membeli produknya, kan dia mengatakan jempol, ya, yang lainnya begini. Selalu nomor 1. Ya kan? Nah, itu juga masuk ke dalam dakwah. Karena dakwah ini juga intinya dagangan. Hal adulukum ala tijarat. Nah, dalam Islam itu tidak boleh. Ya, kalau kita kualitasnya berbeda boleh. Kalau Anda pengen awet, ini. Ya, kalau sekedar penting sementara, hanya sementara, ya pakainya itu. Memang umurnya pendek, harganya juga murah. Nah, tapi kalau Anda ingin lama, ini, itu nggak mengganggu. Kita kembali ke sini. Apa maksud dari hadis ini? Hadis ini menyampaikan 3 hal. Ya. Pertama, inna targhib fi fi'lil khair wa tahlil fadail min asalabid dakwah, yaitu mendorong kebaikan, menjauhi keburukan. Itu salah satu bentuk dakwah. Ya, jadi di sini dijelaskan apa yang baik kita lakukan, yang tidak baik kita jauhi. Yang kedua, min azami asbab atharan fi jalbil mahabbati muslimi akhil muslim adzabu wa difa'u anhu fi ghibatihi idza qasada bisu'in aw ta'arud li'aradihi. Salah satu, ya, kewajiban kita kepada sesama adalah membelanya. Kita membela saudara kita apabila dia dicaci atau dimaki atau dicacat sama orang. Padahal dia tidak begitu yang kita kenal. Ya, kita mengenal seseorang, terus orang ini mencela dia. Yang kita tahu nggak begitu. Atau kita tidak tahu yang sesungguhnya, kita perlu konfirmasi. Nah itu. Jadi jangan menuduh. Jadi kadang-kadang perbedaan pendapat itu dianggap bid'ah. Ya. Khilafiyah dianggap bid'ah. Jadi 2 kata ini kita harus bisa bedakan antara khilafiyah dan bid'ah. Kalau bid'ah itu yang bertentangan, semua orang harus lepas. Tapi kalau khilafiyah tidak bisa kita hindari, itu perbedaan sudut pandang. Ya, contoh khilafiyah itu adalah kunut subuh. Kita tidak boleh menganggap orang yang kunut itu sesat. Tuh. Jadi kalau kita menempatkan kunut itu sesat, berarti kalau suatu saat kita diimami oleh imam yang kunut, sholat kita batal. Karena kita telah menambah dosa, berarti. Tapi kalau kita memandang itu khilafiyah, ya
nggak masalah, sebab itu khilafiyah. Nanti dia juga harus menjaga hak saya. Ya, kalau kita berpendapat kunut subuh sholat subuh itu bagusnya tidak pakai kunut, orang lain berbeda pendapat, bagusnya pakai kunut. Ya siapa yang jadi imam gitu aja. Jadi kalau giliran kita jadi imam, dia harus menghormati saya. Kalau jadi imam, orang itu jadi imam, kita menghormati dia. Kita harus bisa membedakan khilafiyah dengan bid'ah. Contohnya sujud, mana yang duluan, tangan dulu apa dengkul dulu, ya, mau dengkul mau tangan itu terjadi khilafiyah. Tapi kalau kita berjemaah, kita harus melihat imam. Kan ada dua nih, ada imam yang mendahulukan dengkul, ada yang mendahulukan tangan. Kalau kita tahu persis imamnya itu dengkul dulu, walaupun kita berpendapat tangan dulu, posisi kita jadi makmum waktu itu, ikut. Nah kalau kunut, imamnya kunut gimana? Maka innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka gerakannya harus tetap ikut. Kalau tidak nanti diserse. Karena kita menjadi makmum, posisinya kita, walaupun kita berpendapat yang sahih itu tidak kunut. Tapi tetap kita karena posisi jadi makmum, kita harus begini. Kita tidak boleh mengucapkan. Sebagai bukti kita nggak setuju. Jadi tentang berdoa ini ketika yang negatif itu berbalik begini, itu jadi khilafiyah juga. Maksud saya begini, kalau kita posisi yang berjemaah itu tidak boleh ada khilafiyah. Khilafiyah itu kalau kita sendiri atau kita menjadi imam. Tapi kalau kita posisi menjadi makmum, kita harus mengikuti imam. Kecuali imam melakukan bid'ah. Kalau dia melakukan bid'ah, nah, kita tidak boleh karena bid'ah itu harus ditentang. Tapi khilafiyah itu terjadi perbedaan sudut pandang. Ya. Nah, kalau imam, kalau di masjid, kalau di ini nih, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu sudah dirubah sholat apa itu tarawihnya jadi 10, bukan 8 lagi. Tapi Muhammadiyah pengen niru, udah kadung ngomong 8. Jadi dia istilahnya berdiplomasi mengatakan duanya itu takhfif katanya. Di sana mah nggak ada istilah takhfif, biasa aja. Iya, untuk sholat ringan katanya. Di sana mah nggak ada istilah takhfif, di sana biasa aja. Kata Pak Udi, untuk takhfif itu nggak baca ini surat. Kata siapa baca surat tetap. Cuma karena dia bilang ringan, jadi bacanya dikit. Dalam hal itu saya nggak setuju. Jadi 10-10 aja, karena memang yang benar tuh nggak ada rakaatnya. Yang benar, setelah manhaj salaf meneliti, sholat tarawih itu nggak ada rakaatnya. Cuma daripada kita mengerjakan banyak terburu-buru, kesannya ini kayaknya iya ngebut gitu, kayaknya memaksakan diri, makanya saking nggak maunya gitulah kesannya itu, kayak terpaksa. Nah lebih baik kondisinya tenang. Anda lebih baik sedikit dikerjakan dengan. Nah yang paling sedikit itu 8. Tidak pernah ada cerita 6, 4. Kalau ada sih boleh aja 4 tapi rada. Ceritanya 8. Itu yang paling sedikit. Nah maka itu kalau 10 hari terakhir ditambah, nggak ada masalah. Itu yang masih belum populer. Kita kembali ke sini. Ya, jadi kita kalau mendengarkan saudara kita dicela padahal dia tidak melakukannya, itu kita bela. Yang ketiga, dakwah sawabud difa an aradul muslim. Pahala membela. Apa yang kita akan peroleh dari Allah kalau kita membela saudara kita yang muslim ketika dia dicaci, ketika dia diturunkan martabatnya. Nanti di hari kiamat kita akan mendapat pembelaan Allah. Ya, man sataral musliman satarallahu
yaumal qiyamah. Barang siapa yang suka menyembunyikan aib seorang muslim, nanti aibnya akan ditutup oleh Allah. Jadi itu, kita kalau menjalankan tadi, ya, ini yang berpendapat begitu bukan saya saja loh. Yang berpendapat begitu. Jadi kalau kita menghadapi khilafiyah sebagai makmum, kita harus mengikuti imam, tokoh-tokoh besar. Ya, contohnya Abdullah bin Baz, Syekh Utsaimin, pendapatnya begitu. Dulu pernah terjadi di zaman imam. Imam Syafi'i kalau berkunjung ke tempat muridnya Imam Ahmad bin Hambal, beliau tidak pakai kunut. Tapi kalau Imam Ahmad, karena Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ini guru dan murid yang pernah ketemu satu zaman, mereka saling berkunjung. Jadi walaupun guru dan murid yang berbeda pendapat, mereka tetap menjaga pendapatnya masing-masing. Jadi tidak yang benar saya, nggak begitu. Jadi kalau dia masuk ke wilayah muridnya, dia ngikut muridnya. Jadi sama-sama sadar bahwa itu khilafiyah. Ya, kalau gurunya masuk ke wilayah muridnya, dia ikut muridnya. Jadi artinya Imam Ahmad kalau menjadi imam di wilayah Imam Syafi'i, dia pakai kunut. Ditanya oleh muridnya, kok Anda pakai kunut? Ya, ini kan masyarakat sini pakai kunut. Tuh begitu. Nah, di sini sih saya pikir sudah terbentuk bagus, ya, sudah bagus. Yang penting itu jangan ada bid'ah. Nah, makanya kita harus pandai-pandai membedakan mana bid'ah, mana khilafiyah. Jadi ada kelakuan begini, orang terbiasa kunut, lalu mendapati imamnya nggak pakai kunut, subuhnya diulangi, sholat subuhnya. Tuh, dia cerita pada saya, ketika ditanya muridnya kenapa diulangi, orang marem katanya. Jawaban orang marem ini adalah selera, perasaan, bukan hukum. Hukum tidak boleh bertumbuh di atas selera, tidak boleh. Waduh, nggak maulah saya begitu, karena tidak terbiasa begitu. Anda berarti mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh begitu. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Ini kita tidak akan selesai membahas itu. Jadi kita memang salah satu wawasan yang perlu kita punyai adalah bisa membedakan mana bid'ah, mana khilafiyah. Tapi kadang-kadang ininya kecil, ya, tipis bedanya. Dalam kondisi tertentu, tipis bedanya. Contohnya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh nggak menambahkan sayyidina? Para ulama mengatakan kalau di khutbah boleh, karena khutbah bukan ritual. Bukan, ya khutbah. Khutbah itu kan bukan ritual. Isi khutbah itu kan bukan ritual. Sehingga setiap khotib kan beda-beda ngomongnya. Kalau ritual kan nggak boleh beda. Contohnya Fatihah mana ada yang nambahin lebih dari 7. Ya kan? Kalau ritual, tapi khutbah itu bukan ritual, isinya loh. Isi kata-katanya kan warna-warni itu. Maka mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad itu bukan ritual. Tapi kalau dalam sholat tidak boleh. Zikir kalau ditentukan, zikir nggak boleh karena zikir itu ritual. Tapi kalau ngomong, ya Allah berikanlah salawat pada sayyid kami. Nah, itu sebagian mengatakan boleh. Makanya saya selalu mengganti sayyidina dengan nabiyina Muhammad. Baik, demikianlah karena waktunya sudah habis. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa untuk anak-anak kita, semoga hidup mereka dimudahkan, diberkahi serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.